Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari Boimau dengan NIM 2021011054. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Jaya dengan mengambil jurusan akuntansi. Berikut saya akan mempresentasikan UAS Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Risiko. Soal 1. Pengendalian risiko dilakukan secara konsisten, sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil. Hasil identifikasi dan pengukuran risiko operasional dalam penerapan pengendalian risiko operasional perusahaan dan dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional. Sebutkan dan jelaskan upaya mitigasi risiko operasional tersebut serta berikan contohnya. Upaya mitigasi risiko operasional yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan dampak. Nah, berikut beberapa upaya mitigasi risiko operasional yang dilakukan adalah 1. Menghindari risiko atau risk average. Menghindari resiko berarti menghindari aktivitas atau situasi yang berpotensi menimbulkan resiko. Nah, contoh resikonya seperti ini. Misalnya perusahaan berinvestasi dalam proyek baru di negara atau di Indonesia dengan keadaan tidak stabil dalam bentuk politik. Terus mitigasi yang dilakukan adalah perusahaan memilih untuk tidak berinvestasi di negara tersebut atau di Indonesia dengan cara menunda investasi sampai situasi politik tersebut stabil. Yang kedua, bisa dihindari dengan menerima resiko atau risk detachment. Menerima resiko berarti menerima bahwa resiko tersebut akan terjadi dan tidak diambil dan tidak terjadinya mitigasi. Salah satu contohnya adalah perusahaan menjual produk baru yang belum dilakukan atau belum dimulai pengujian pasar secara menyeluruh. Mitigasi yang dilakukan adalah perusahaan menerima resiko bahwa perusahaan tersebut mungkin tidak diterima oleh pasar. Contohnya, kalian punya perusahaan dan baru banget mau bentuk dan produknya itu belum dilakukan uji coba dan otomatis itu akan tidak diterima atau menerima resiko. 3. Mengurangi resiko. Mengurangi resiko berarti mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko atau dampak. Contohnya, resiko perusahaan memiliki siklus informasi atau sistem informasi yang rentan terhadap cyber. Mitigasi yang dilakukan adalah perusahaan meningkatkan sistem keamanan cyber dengan menginstal perangkat lunak atau antivirus dan melakukan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan pada perusahaan tersebut dan menerapkan kebijakan keamanan cyber yang ketat. Keempat, berbagi resiko. Berbagi resiko berarti berbagi resiko dengan pihak lain atau bekerja sama dengan pihak asuransi yang menanggung suatu kesalahan atau menanggung asuransi tersebut atau menanggung asuransi bisnis atau perusahaan tersebut. Contohnya, resiko yang diambil adalah perusahaan menghadapi resiko kerugian finansial akibat bencana alam atau akibat produk yang gagal. Terus mitigasi yang dilakukan adalah perusahaan membeli asuransi untuk melindungi aset tersebut atau produk tersebut dari bencana alam. Membangun cadangan. Membangun cadangan artinya membangun rencana darurat untuk menangani resiko yang tidak bisa dihindari. Contohnya adalah risiko perusahaan yang mengalami kebakaran pabrik atau kebakaran gedung. Terus mitigasi apa sih yang dilakukan? Perusahaan memiliki rencana darurat untuk mengevakuasi karyawan, memadamkan api, dan meminimalisir kerusakan yang mungkin terjadi. Meningkatkan kesadaran risiko. Meningkatkan kesadaran risiko berarti
meningkatkan pemahaman tentang risiko yang terjadi di sebuah organisasi atau di sebuah perusahaan. Contohnya adalah risiko karyawan tidak memahami pentingnya keamanan cyber, atau karyawan tidak memahami pentingnya SOP suatu perusahaan. Mitigasi apa yang dilakukan adalah perusahaan melakukan pelatihan keamanan cyber untuk semua karyawan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang risiko keamanan cyber dan cara mengatasinya, atau melakukan pelatihan kepada karyawan tersebut. Soal 2. Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan atau pengikatan langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penganut yang tidak sempurna. Jika Anda seorang direktur utama sebuah perusahaan, sebutkan dan jelaskan langkah perusahaan Anda agar tidak terkena masalah hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Bila saya menjadi seorang direktur utama sebuah perusahaan, saya akan memastikan bahwa perusahaan tidak terjebak dalam masalah hukum atau prioritas utama. Berikut langkah yang akan saya lakukan untuk mengurangi risiko hukum dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan adalah: yang pertama, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kenapa kepatuhan hukum dan peraturan? Pastikan perusahaan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terus, pantau perubahan dalam hukum dan regulasi yang relevan dalam industri atau perusahaan yang kita sedang jalankan, dan konsultasi secara berkala dengan penasihat hukum kita untuk memastikan bahwa semua aspek operasional perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua, penyusunan kontrak yang kuat. Kenapa sih harus dilakukan penyusunan kontrak yang kuat? Dipastikan setiap kontrak yang dibuat oleh perusahaan memenuhi syarat yang sah di dalam hukum atau perundang-undangan yang ada, termasuk penawaran, penerimaan, niat untuk membuat kontrak yang memikat, atau pertimbangan dan melibatkan tim legal dalam menyusun atau menyajikan kontrak untuk memastikan bahwa kita tidak ada kelemahan dalam perikatan kontrak tersebut. Contoh kontraknya itu kayak kita mengontrak suatu karyawan, atau kita mau melakukan investasi produk atau investasi ke suatu perusahaan. 3. Menerapkan etika bisnis yang tinggi. Kenapa sih harus diterapkan etika bisnis yang tinggi? Dalam perbisnisan harus transparan dan jujur. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya praktik-praktik etika yang tidak etis, atau seperti penipuan, korupsi, dan manipulasi. Dan kita sebagai direktur utama harus komitmen terhadap kualitas produk dan jasa yang kita tawarkan untuk menghindari kerugian kepada konsumen atau kepada kita sebagai pihak perusahaan itu sendiri. Keempat, adanya dokumentasi yang baik. Karena setiap simpanan semua dokumen yang penting seperti kontrak, perjanjian, dan dokumen legal atau lainnya, kita harus baik dan mudah diakses. Contohnya di sebuah map atau berangkas, atau dibuat di sebuah laptop dengan file tertentu. Dan pastikan bahwa semua dokumen tersebut lengkap dan sah dan diperbarui secara berkala. 5. Audit hukum rutin. Kenapa dilakukan audit hukum secara rutin? Agar kita melakukan audit secara rutin untuk mengidentifikasi potensi masalah hukum dan mengambil langkah pencegahan sebelum terjadinya masalah yang serius. Dan audit ini juga dapat membantu memastikan bahwa perusahaan selalu dalam keadaan baik dan berjalan sesuai hukum atau peraturan yang berlaku. Soal 3. Anda adalah
CEO sebuah perusahaan ternama. Perusahaan yang Anda pimpin mengalami penurunan reputasi karena menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Hal ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi yang kurang efektif. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah apa saja yang akan Anda lakukan dalam menanggulangi permasalahan risiko reputasi ini. Sebagai CEO, saya akan menangani masalah risiko reputasi dengan salah satu tugas paling penting yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dan kesuksesannya suatu perusahaan. Langkah-langkah yang saya akan lakukan dengan menggunakan strategi yang dapat diambil untuk mengulangi atau penurunan reputasi dan mengambil kepercayaan stakeholder salah satunya adalah 1. Menganalisa dan penilaian situasi. Saya akan melakukan analisa mendalam terhadap penyebab utama penurunan reputasi tersebut dan mengumpulkan feedback dari stakeholder termasuk karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Kedua, transparansi dan komunikasi terbuka. Kenapa ini penting? Karena kita harus menerapkan kebijakan transparansi dalam suatu aspek operasional. Melakukan publikasi laporan tahunan misalnya, terus hasil audit dan informasi penting lainnya secara terbuka. 3. Membangun tim krisis. Karena dengan membentuk tim krisis yang terdiri dari anggota kunci dan berbagai departemen seperti komunikasi, hukum, humas, dan manajemen risiko. 4. Membangun hubungan baik dengan media. Karena kita akan menjalin hubungan yang baik dengan media lokal dan nasional. Ajak media untuk melihat langsung operasional perusahaan dan berinteraksi dengan manajemen. 5. Monitor dan evaluasi berkelanjutan. Saya akan melakukan monitoring berkelanjutan terhadap persepsi publik dan media dengan menggunakan alat analisa untuk melacak reputasi secara real time, atau kita bisa menggunakan salah satunya feedback dari Instagram atau TikTok untuk melihat perkembangan yang terbaru tentang feedback apa yang diberikan oleh stakeholder dan pelanggan atau mitra bisnis.